Halo semuanya, kali ini di channel ini aku akan sharing tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini apa sih? Jadi, asesmen kompetensi minimum itu merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, asesmen kompetensi minimum ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ya, Kementerian. Nah, selanjutnya pada tingkatan ini saya sendiri itu mengikuti tingkat SMP karena kebetulan saya mengajar di sekolah menengah pertama. Namun jika Bapak Ibu guru mengikuti asesmen kompetensi minimum ini atau disingkat menjadi AKM, itu disesuaikan dengan tingkatan Bapak Ibu mengajar. Jadi ada yang mendapatkan sekolah menengah atas ataupun sekolah dasar begitu. Nah, selanjutnya, asesmen kompetensi minimum tadi atau AKM itu merupakan salah satu dari banyak pelatihan yang tercantum atau yang termuat pada seri guru belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari 3 tahap. Ya, dalam pelatihannya ada orientasi, BIMTEK, dan juga pengimbasan. Yang saya lakukan hari ini itu merupakan tahap terakhir, yakni pengimbasan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video tentang apa yang Bapak Ibu peroleh dari pelatihan itu, atau bagaimana Bapak Ibu untuk sharing ke kerabat atau Bapak Ibu guru yang lainnya yang Bapak Ibu guru kenal, begitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pelatihan ini gitu ya, diadakannya program ini? Nah, salah satunya yang saya tulis di sini adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang asesmen nasional. Asesmen nasional itu sederhananya adalah pengganti ujian nasional di tahun 2021. Nah, berdasarkan dari websitenya langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asesmen nasional itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah dan juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan juga hasil. Nah, asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum yang saya ikuti. Itu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Nah, yang kedua ada survei karakter, yakni mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial dan emosional. Yang terakhir ada survei lingkungan belajar, yakni mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, asesmen nasional di tahun 2021 bertujuan untuk membuat pemetaan dasar atau baseline kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan juga murid. Nah, yang kedua, karena adanya malpraktek ya, dari tujuan diadakannya program ini, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Nah, dengan mengetahui bahwa di tahun 2021 kegiatan asesmen nasional ini tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid gitu. Jadi tidak ada malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan untuk menghadapi asesmen nasional. Dan yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang terakhir, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Selanjutnya, apa sih yang akan dipelajari pada pelatihan? Nah, selain yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan ini. Yang pertama, konsep dan juga teknik bagaimana pelaksanaan asesmen nasional itu dilakukan di masing-masing sekolah ya. Dan juga butir soal asesmen literasi dan numerasi. Nah, di sini bagusnya adalah nanti pada website gitu, nanti di akhir akan saya tampilkan bagaimana Bapak Ibu jika ingin gabung untuk ikut dalam pelatihan asesmen nasional
dalam AKM tadi, asesmen kompetensi minimum. Jadi yang bagus di sini adalah butir soal atau asesmen literasi itu ada contohnya. Jadi selanjutnya kami yang mengikuti pelatihan itu diminta untuk membuat soal dari masing-masing contoh asesmen literasi dan juga numerasi gitu. Jadi Bapak Ibu guru menjadi lebih paham menurut saya jika ada contoh dan juga praktiknya begitu. Dan yang terakhir ada tindak lanjut hasil laporan gitu, asesmen kompetensi minimum. Nah, jika kita balik mundur lagi, kenapa asesmen nasional itu ada dan juga ujian nasional ditiadakan? Sebenarnya ada beberapa perbedaan di sini. Kita bandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, gambar ini saya screenshot dari website langsung ya, Bapak Ibu. Jadi ini beberapa hal yang yang perlu diperdalam kembali terkait dengan kriteria pembanding. Yang pertama ada tujuan pelaksanaan. Dalam asesmen nasional, itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jika ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi sudah beda ya dari tujuannya. Selanjutnya pada jenjang penilaian. Jika di asesmen nasional itu ada SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan juga menengah. Nah, kalau kita lihat di ujian nasional itu hanya SMP, SMA dan juga SMK. Nah, untuk yang ketiga, kriteria pembanding level siswa. Jika di asesmen nasional itu siswanya berada pada kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11 gitu ya, atau kelas 2 SMA. Jadi pertengahan di tiap tingkatan sekolahnya. Jika di SD itu kelas 5, jika di SMP dia kelas 8, dan juga di SMA itu kelas 11. Jika ujian nasional itu di masing-masing tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi sudah sangat berbeda ya. Selanjutnya ada subjek siswa. Nah, untuk pada asesmen nasional itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Dalam artian bahwa siswa yang ikut adalah siswa sampel, jadi tidak seluruh siswa dalam sekolah tersebut ikut asesmen nasional, tapi hanya sampel yang dipilih secara acak gitu ya. Selanjutnya ada untuk ujian nasional itu semua siswa mengikuti UN. Untuk model soal itu ada pilihan ganda, ada juga menjodohkan, ada isian singkat dan juga uraian. Kalau kita lihat pada ujian nasional itu ya dominasi pilihan ganda, walaupun ada beberapa isian singkat juga. Selanjutnya ada sasaran penilaian. Untuk sasaran penilaian dalam asesmen nasional itu ada beberapa yang dinilai. Pertama adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, bagaimana lingkungan pembelajaran di sekolah. Jadi ini lebih menyeluruh gitu ya. Kalau misalkan kita lihat pada ujian nasional, itu sebenarnya fokus pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Karena sesuai dengan tujuan tadi, jika pada tujuan tadi, ujian nasional itu kan fokus pada hasil belajar siswa gitu ya. Jadi memang fokusnya pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Selanjutnya ada metode penilaian. Untuk metode penilaian yang dilakukan itu pada asesmen nasional menggunakan computerized multistage adaptive testing atau MSAT. Kalau kita lihat di ujian nasional itu menggunakan computer based test, CBT and paper based test. Jadi masih menggunakan kertas. Kalau istilah sederhananya kita urek gitu ya. Nah, MSAT ini
merupakan metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya. Jadi tidak disamaratakan sesuai dengan levelnya. Selanjutnya, nah ini beberapa komponen asesmen kompetensi minimum. Untuk literasi membaca ada konten, bagaimana ada teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan juga informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ada tes fiksi dan juga pada proses kognitif bagaimana menemukan informasi, interpretasi dan juga integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini sangat sistematis ya dan juga menyeluruh. Selanjutnya ada konteks. Konteks di sini adalah personal, sosial budaya dan juga saintifik. Selanjutnya, nah pada bagaimana jika ingin ikut ya dalam pelatihan atau program guru belajar pada seri asesmen kompetensi minimum. Jadi, caranya adalah Bapak Ibu jika sudah memiliki SIM PKB, bisa langsung membuka laman berikut ya, gurubelajar.kemendikbud.go.id. Cari seri asesmen kompetensi minimum. Jika sudah, silakan menekan tombol masuk pada pojok kanan atas. Setelah itu, dimulai untuk mengklik mulai belajar. Nanti akan muncul seperti gambar berikut. Jadi di bawah masa pandemi COVID-19 dan juga pendidikan keterampilan hidup itu ada AKM salah satunya nanti. Jadi bisa diklik di sana begitu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memilih asesmen kompetensi minimum di sini. Nanti silakan langsung mengikuti prosedurnya seperti apa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tadi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama orientasi. Nah, pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan juga alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi akan ada juga sambutan dari Bapak Menteri, eh, kenapa diadakannya guru seri AKM ini seperti apa gitu. Jadi lebih tahu tentang latar belakangnya. Kemudian yang kedua ada seri BIMTEK ya. Tahap BIMTEK di sini serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Kalau saya pribadi itu mengerjakannya hanya dalam waktu 3 hari saja gitu ya. Jadi disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Yang terakhir ada pengimbasan tadi. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengikuti seluruh sesi AKM tadi, di sini akan muncul kegiatan harus diselesaikan. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari tahap seri AKM gitu, yakni pengimbasan tadi. Setelah itu bisa langsung memperoleh piagam dan juga menyelesaikan sesi pelatihannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada Bapak Ibu atau teman-teman yang sedang melihat video ini, bisa komentar juga di kolom chatnya apabila ada pertanyaan. Dan juga silakan bisa like atau dislike jika menurut kalian video ini kurang bagus gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.